Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Selasa 18 April 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ziva Zahriani, seperti biasa pemirsa sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, atasi menyusutnya lahan pertanian pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan mendorong pengembangan budidaya pangan melalui program optimalisasi peningkatan indeks pertanian. Program ini mendorong petani dapat menanam dan memanen padi sampai 4 kali dalam setahun. Guna mengatasi semakin menyusutnya luas lahan pertanian, khususnya sawah akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman dan industri, akibatnya semakin berkurangnya jumlah hasil produksi pertanian padi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi mendorong pengembangan budidaya pangan IP 400 melalui program optimalisasi peningkatan indeks pertanian. Dengan program ini petani dapat memanen sampai 4 kali dalam 1 tahun. Demikian dikemukakan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Lusiantini pada temu pers di kantor dinas kemarin. Di hadapan para media, Lusiantini mengungkapkan konversi lahan pertanian sawah ini tidak bisa dihindari karena pertumbuhan penduduk bertambah yang diikuti kebutuhan lahan bertambah pula. Baik untuk perumahan maupun industri, namun di sisi lain kebutuhan pangan meningkat terus karena naiknya jumlah penduduk tersebut. Untuk itu dijelaskan Lusiantini, pemerintah memprogramkan peningkatan jumlah hasil pertanian padi dengan lahan yang tetap namun menghasilkan hasil pertanian berlipat, yaitu dengan menambah jumlah masa tanam dan panen dari sebelumnya 2 atau 3 kali dalam setahun menjadi 4 kali dalam setahun. Hal ini menurut Lusiantini memungkinkan dengan syarat perairan irigasi yang bagus. Dijelaskan Lusiantini, program ini di Sumatera Utara sudah dimulai pada tahun 2022 lalu di wilayah Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Jadi terhadap upaya ini kan kita nggak bisa mengelak ini kan, luas baku lahan tetap tapi manusia bertambah. Makanya kita harus punya inovasi strategi bagaimana meningkatkan luas panen. Salah satu caranya adalah tadi kita meningkatkan indeks pertanaman tadi, IP. Bagaimana yang biasa 1 kali tanam jadi 2 kali tanam, 2 kali tanam jadi 3 kali tanam, itu namanya peningkatan indeks pertanaman. Sehingga walaupun lahan berkurang, tetapi luas panen kita tetap. Dan juga bagaimana meningkatkan produktivitas kita, produksi per hektar kalau bisa naik. Untuk indeks itu kita terutama adalah di irigasi yang cukup. Ya, jadi seperti di Simalungun, Serdang Bedagai, dari Serdang Batubara, itu bagus irigasinya. Dijelaskan saat ini luas lahan pertanian sawah di Sumut seluas 348.000 hektar dan luas lahan tersebut terus mengalami penyusutan setiap tahunnya. Untuk tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penyusutan sebanyak 1.000 hektar atau 0,7 sampai 1,2 per tahunnya. Pemirsa, kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sumatera Utara telah tuntaskan salurkan tunjangan Hari Raya bagi ASN TNI Polri P3K tahun 2023 untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara melalui 11 kantor pelayanan perbendaharaan negara. Demikian disampaikan kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sumatera Utara melalui siaran pers yang dikeluarkan hari ini 18 April 2023. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 dan Menteri Keuangan nomor 39 garis miring PMK titik 05 garis miring 2022 mengamanahkan pembayaran tunjangan Hari Raya tahun 2023 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, disampaikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara melalui 11 KPPN sampai dengan hari Senin 17 April 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat telah menyalurkan THR gaji, THR tunjangan kinerja, dan THR keagamaan kepada 453 satuan kerja kementerian dan lembaga dengan total nilai
10,35 miliar rupiah. Jumlah tersebut dibayarkan kepada 70.017 orang PNS atau anggota Polri dengan total 318,45 miliar rupiah. THR keagamaan disampaikan kepada 11.112 orang dengan totalan nilai 31,88 miliar dan THR tunjangan kinerja dibayarkan kepada 40.779 orang dengan total 60,2 miliar rupiah. Sementara itu untuk ASN daerah termasuk P3K Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan dana alokasi umum kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Penyaluran THR Pemda telah dialokasikan sebesar 905,9 miliar kepada 172.476 pegawai. Dengan penyaluran THR diharapkan berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi regional Sumatera Utara. Ya, sampai itu pemberian THR juga akan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi regional khususnya Sumatera Utara melalui pertumbuhan konsumsi masyarakat dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara berkomitmen selalu memberikan pelayanan dengan horas, harmonis, objektif, responsif, amanah, dan solutif. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan meringkus puluhan remaja yang diduga merupakan anggota geng motor. Puluhan remaja ini diringkus karena membuat keonaran dengan melakukan tawuran di kawasan Lapangan Merdeka, Jalan Stasiun Kereta Api Kota Medan. Sebanyak 45 orang remaja yang diduga anggota geng motor diringkus petugas kepolisian karena telah melakukan tawuran. Puluhan gerombolan anggota geng motor ini membuat keributan saat petugas kepolisian usai melakukan apel dalam rangka antisipasi kejahatan jalanan menjelang Lebaran di pelataran kantor Satlantas Polrestabes Medan. Kericuhan dilakukan dengan lemparan batu sehingga petugas kepolisian di lokasi mengejar dan mengamankan para remaja yang diduga anggota geng motor. Bahkan tembakan peringatan sempat dilepaskan petugas untuk membubarkan gerombolan geng motor. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fatir Mustafa menyebutkan pihaknya akan mengintensifkan patroli jelang Lebaran serta menindak tegas para remaja yang diduga geng motor. Sudah mengamankan kurang lebih 45 remaja gerombolan bermotor diamankan karena memang cukup meresahkan untuk di titik Lapangan Merdeka, kemudian juga di daerah Patumba, di 2 dan juga daerah Sunggal. Petugas juga mengamankan sejumlah senjata tajam berupa kelewang dan celurit dari tangan para remaja tersebut. Para remaja yang diduga anggota geng motor ini kerap meresahkan masyarakat dengan aksi kebut-kebutan di jalan hingga melakukan tawuran. Pemirsa, diduga akibat kebocoran tabung gas, 1 unit rumah di Jalan Selamat, Kecamatan Medan Amplas terbakar. Akibat peristiwa ini 6 orang dinyatakan meninggal. Inilah rekaman video amatir warga yang memperlihatkan peristiwa kebakaran 1 unit rumah permanen berlantai 2 di Jalan Selamat, Kecamatan Medan Amplas pada Selasa pagi. Terlihat pada video amatir, warga setempat dibantu oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan memadamkan api yang melahap seluruh rumah. Pada peristiwa kebakaran tersebut, 6 orang dinyatakan meninggal. Para korban yang meninggal dunia terjebak api saat hendak keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Saat proses pemadaman, petugas sedikit mengalami kesulitan karena posisi rumah berada di gang dan banyaknya warga yang ingin melihat proses pemadaman. Selain 6 orang meninggal, 2 orang korban juga mengalami luka-luka. Kapolsek Patumba Kompol Faidir Caniago mengatakan peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 6 pagi dan dari keterangan pemilik rumah yang saat itu berada di masjid mendapat kabar bahwa rumahnya mengeluarkan asap yang cukup besar. Ketika hendak mengevakuasi keluarganya, api sudah melahap lantai 1 rumahnya. Jadi ada keluarganya, anak dan cucu masih tidur, 12 orang di atas. Ya. Jadi kejadian kebakaran, jadi yang meninggal 6 orang, selamat 7 orang termasuk bapak yang di luar tadi 1. 6 orang ini posisinya pada ditemukan berada di mana? Sebenarnya dia tidur di lantai 2. Ya. Kebetulan lantai 2 itu alas papan.
Jadi dengan ada apinya dari bawah yang begitu cepat, namanya papan kayu cepat terbakar, di terakhirnya jatuh ke bawah. Saat ini para korban yang meninggal dunia sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan dan pihak kepolisian saat ini sedang melakukan penyelidikan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, sebanyak 427 personil diterjunkan untuk pengamanan pada apel gelar pasukan operasi Ketupat Toba 2023 di lapangan Mapolres Tadakaru. Polres Tadakaru beserta Forkopimda Kabupaten Karo melaksanakan apel gelar pasukan operasi Ketupat Toba tahun 2023. Mengecek kesiapan pasukan dari Polri maupun unsur yang terkait pada pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Kapolres Tadakaru AKBP Roni Nicholas Sidaputar menjelaskan apel pasukan dilakukan untuk mengecek kesiapan personil menjaga keamanan dan kenyamanan pada saat Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Karo dari jalur mudik dan libur Lebaran. Polres Tadakaru menyiapkan 6 pos utama di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Karo dan menerjunkan 427 personil yang terdiri dari TNI Polri, Pemkab Karo, dan unsur lainnya yang terkait untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kami dari pemerintah kabupaten dengan TNI, Polri, dari Kodim dan Polres serta Forkopimda lainnya serta stakeholder mengadakan apel gelar pasukan operasi Ketupat Toba 2023 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Dengan digelarnya operasi Ketupat Toba tahun 2023 ini, diharapkan masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dengan aman dan nyaman. Memasuki 4 hari menjelang libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, terlihat suasana di Bandara Kuala Namu mulai terjadi kepadatan. Dari pantauan tim liputan TVRI Sumut pagi tadi, kepadatan mulai tampak di beberapa lokasi, khususnya di area counter check-in, security checkpoint, serta ruang tunggu keberangkatan. Situasi Bandara Kuala Namu pada hari keempat jelang Idul Fitri meskipun belum mencapai titik puncak, namun sudah terjadi kepadatan untuk yang datang dan berangkat. Berdasarkan data dari pihak Bandara KNIA, diperkirakan aktivitas di Bandara KNIA akan naik hingga 33% untuk jumlah pesawat dan 37% untuk jumlah penumpang. Dibandingkan dari puncak arus mudik tahun 2022 lalu, sebanyak 280.640 penumpang dengan puncak arus mudik mencapai 19.500 penumpang sehari. Puncak arus mudik ini diprediksi akan mengalami peningkatan untuk tahun ini. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 19 April 2023 dan diprediksi arus balik pada 5 Mei tahun 2023. Pihak bandara menghimbau kepada semua calon penumpang agar dapat mengikuti aturan syarat penerbangan yang berlaku. Calon penumpang agar mengikuti aturan pemerintah terkait COVID-19 meskipun sudah menurun, tetapi tetap mengantisipasi, jaga diri, jaga kesehatan, dan ikuti seluruh maksud kami persyaratan terbang. Pemirsa, 4 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi, arus mudik melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli mulai terlihat ramai. Meskipun volume penumpang yang terlihat ini masih belum padat, namun dipastikan para pemudik merupakan pemudik yang bertolak dari Pulau Nias menuju sejumlah tempat di Sumatera dan sejumlah kota besar lainnya di Indonesia. Mengunjungi keluarga untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga besar di kampung halaman. Sejumlah penumpang menyebutkan mereka melakukan perjalanan mudik lebih cepat untuk menghindari kemacetan dan juga memasuki hari libur dan cuti Lebaran. Sibolga, Bang. Sibolga ya. Ini sebelumnya kerja tuh kemana? Saya guru, Bang. Jadi ke Sibolga ini sih pertama kali ya. Jadi kayak biasa lah. Mudik banyak rame kayak gini, ini pertama kali. Dari sisi
tiket sendiri ke sini tuh nggak dapat tiket? Enggak. Aman. Sejauh ini para pemudik tidak menemui kesulitan dari sisi layanan penjualan dan harga tiket karena semua telah melalui sistem online. Sehingga pemesanannya dapat dilakukan di mana saja lokasi berada sebelum check-in di lokasi pemeriksaan penumpang sebelum memasuki kapal untuk berlayar. Berdasarkan informasi pihak terkait pada malam tadi, sebanyak 500 orang lebih penumpang diberangkatkan dari Pelabuhan Gunung Sitoli menuju Pelabuhan Sibolga serta Pelabuhan Singkil Aceh. Mudik ke Medan. Ke Medan, ya. Ini kenapa Bu memilih perjalanan darat melalui via laut gitu? Karena kebetulan kita bawa mobil, jadi istilahnya bisa bawa keluarga semua. Kalian jalan-jalan juga. Mumpung ada mudik libur kan. Oh iya, kayak libur bersama ya. Libur umum kan. Dari mana mau ke mana? Dari Nias Barat. Nias Barat ya. Pihak Pelindo 1 Gunung Sitoli bersama instansi lainnya jauh sebelumnya sudah mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung perjalanan mudik lebaran tahun ini. Selain pembedahan dermaga dan penataan kawasan terminal, para penumpang juga menerapkan protokol kesehatan di lingkungan pelabuhan. Hal ini untuk mewujudkan mudik aman dan nyaman serta berkesan dengan slogan keselamatan mudik lebaran tahun 2023. Berapa orang, Pak? Kita ke informasi lainnya pemirsa, pengurusan pelayanan surat keterangan catatan kepolisian SKCK Polres Toba diserbu masyarakat hingga terjadi antrian panjang. Antrian panjang ini terjadi dikarenakan banyak dari masyarakat yang mengurus SKCK untuk persyaratan berkas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, guru, dan termasuk pemberkasan bagi calon aparatur sipil negara. Dari pantauan hari ini, antrian panjang terjadi sejak pukul 8 hingga mencapai bagian luar ruangan sentra pelayanan kepolisian terpadu. Pihak Polres Toba mendirikan tenda untuk menampung para pemohon SKCK saat sedang melakukan antrian dan melakukan pemanggilan dengan pengeras suara. Kasat Intel Polres Toba AKP Basri Lubis saat dikonfirmasi menyampaikan pelayanan seperti ini sudah biasa terjadi dan untuk mempercepat pelayanan ada penambahan petugas. Selain itu ada skema antrian yang diberlakukan secara kolektif melalui Korwil. Meskipun sudah diberlakukan skema antrian kolektif, banyak warga yang tidak memahami. Mereka masih tetap memilih antri sendiri hingga mendapatkan SKCK beserta legalisir. Pengurusan SKCK tetap mengikuti antrian sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa ada pengecualian serta menerapkan protokol kesehatan. Kami tetap memaksimalkan pelayanan kami, sekalipun kami mempunyai keterbatasan baik personil, tenaga, ya, untuk mengawaki kegiatan pelayanan SKCK ini. Namun kami berupaya semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat supaya mereka pemohon ini bisa mendapatkan SKCK dari kepolisian. Salah satu pemohon SKCK Nur Tati Siomi mengatakan ia mengurus SKCK untuk pemberkasan perpanjangan P3K guru dan sudah menunggu sejak pukul 8.30 hingga sekarang belum dipanggil. Ada 442 orang peserta guru P3K yang dinyatakan lulus pasca sanggah di Kabupaten Toba dan pemberkasan dilakukan hingga 4 Mei 2023 mendatang. Nur Tati menambahkan setelah mengurus SKCK-nya selanjutnya mengurus surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani. Nur Tati mengungkapkan meski antrian panjang di saat kelulusan CPNS atau P3K, ia hanya berharap segera terpenuhi setiap berkas yang disyaratkan. Sampai pagi hari ini menurut saya pengurusan SKCK di Polres Toba di tempat ini sangat memuaskan, di mana para pelayan bapak-bapak polisi yang ada di sini melayani kami dengan baik, dengan ramah, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan antrian, tidak ada yang mengecewakan kami. Ya pemirsa, menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan bersama TNI dan unsur Forkopimda melakukan patroli.
Untuk mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari hingga subuh di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, selain menjaga keamanan, petugas juga membangunkan warga sahur dengan memandangkan lagu koplo serta makan sahur bersama petugas dan warga di tengah jalan. Patroli skala besar dilakukan tim gabungan Polres Pelabuhan Belawan bersama TNI dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di kawasan Polres Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Dengan mengendarai sepeda motor, mobil patroli dan jeep milik marinir, petugas gabungan berkeliling di sejumlah titik rawan yang sering dijadikan tempat berkumpul remaja hingga lokasi kejahatan jalanan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampubolon mengatakan patroli skala besar ini dilakukan untuk mencegah aksi kriminalitas yang sedang mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang sahur di penghujung Ramadan 1444 Hijriah seperti saat ini. Aksi geng motor, begal, pencurian hingga tawuran kerap terjadi. Sehingga petugas kepolisian dibantu TNI dan Kepala Lingkungan juga membentuk patroli naga perak yang telah berjalan selama bulan Ramadan pada tengah malam termasuk menjelang sahur. Terutama di kawasan Pelabuhan Belawan yang merupakan jalur mudik transportasi laut. Pada patroli skala besar ini petugas juga menyempatkan diri untuk membangunkan warga sahur dengan dendangan musik serta memberikan makanan berupa nasi bungkus dan air mineral. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di kawasan Pelabuhan Belawan hingga sahur bersama di halaman Mapolres Pelabuhan Belawan dan di tengah jalan. Patroli skala besar gabungan dengan TNI sekaligus kami memberikan sahur kepada masyarakat dan mengarahkan kepada masyarakat untuk tertib dan kemudian sahur di rumahnya masing-masing ya, seperti himbauan dari pemerintah dan pimpinan. Dan kemudian kami juga membuat bersama para kepling dan masyarakat di seputaran lokasi-lokasi tersebut yang viral ya, untuk lebih waspada dan berhati-hati. Kami menempatkan personil dan kami juga membuat patroli. Pemirsa, selama 3 minggu, Kepala Desa dan masyarakat membantu pembangunan rumah baru untuk Ibu Vivi yang beberapa bulan lalu rumahnya terbakar akibat korsleting listrik di Dusun 5, Desa Wodosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Beberapa bulan lalu sempat viral di media sosial pasca kebakaran rumah akibat korsleting listrik. Namun dengan cepat dan tanggap, Kepala Desa Wodosari memberikan bantuan berupa material maupun boril untuk pembangunan rumah korban kebakaran. 4 hari sebelum berkumandang takbir kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah, pemerintah Desa Wodosari sudah menyiapkan rumah untuk Ibu Vivi. Saat ini keluarga Ibu Vivi sudah dapat menempati rumah barunya yang sudah dibangun kembali oleh pemerintah desa dan swadaya masyarakat Desa Wodosari. Kepala Desa Wodosari Suparman mengatakan langkah awal pemerintah desa memberikan bantuan berupa sembako dan dinas sosial memberikan tenda untuk tempat tinggal sementara selama waktu pembangunan rumah. Membangun kembali rumah yang terbakar ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah desa kepada masyarakat yang tertimpa musibah. Keterlambatan pemerintah desa untuk pembangunan rumah tersebut disebabkan butuh persiapan yang maksimal agar rumah tersebut dapat ditempati selamanya. Dalam kurun waktu dengan lama 3 minggu. 1 minggu yang lalu sudah ditempati, alhamdulillah bersumberkan dari partisipasi dari masyarakat dan saya pribadi untuk melakukan ini. Begitupun dengan doa-doa daripada masyarakat semua yang mendukung bahwasannya keluarga yang mendapatkan musibah ini segeralah memiliki rumah kembali. Vivi korban kebakaran mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada Kepala Desa Wodosari, Bapak Suparman, serta masyarakat Desa Wodosari dan Dinas Sosial yang telah membantu keluarganya. Bapak Kepala Desa Wodosari, Bapak Suparman, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih sudah membantu membangunkan rumah kami. Dan untuk warga Desa Wodosari terkhususnya terima kasih banyak atas partisipasi kalian semua yang ikut serta membantu kami dalam musibah kami ini. Pemerintah desa mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terjadinya kebakaran mengingat faktor cuaca sejak sepekan ini sangat panas.
Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, keramaian pengunjung atau warga masyarakat bertambah di mal-mal yang ada di Kota Medan, diantaranya adalah di Medan Mall. Beginilah keramaian warga Kota Medan maupun warga di luar Kota Medan jelang 4 hari perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Medan Mall. Di pusat perbelanjaan dan hiburan komersial yang berada di pusat pasar ini, untuk tahun ini pengunjung bertambah ramai jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan COVID-19 melanda tanah air. Keramaian pengunjung ini terjadi menyusul kian melandainya COVID-19, ditambah lagi diberlakukannya kelonggaran dalam beraktivitas bagi warga, termasuk berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan. Meski demikian, pihak manajemen Medan Mall tetap selalu menghimbau dan menyarankan agar setiap pengunjung selalu menerapkan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker. Pusat perbelanjaan ini menjadi salah satu tempat bagi warga Kota Medan maupun warga di luar Kota Medan dalam memberi berbagai kebutuhan untuk Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena di dalamnya terdapat beberapa department store dan toko-toko retail kecil, termasuk tempat makan dengan berbagai sajian menu yang harganya sangat terjangkau oleh pengunjung. Dari pantauan di Medan Mall yang terhubung langsung dengan pasar modern pusat pasar Kota Medan ini, sama dengan tahun-tahun sebelumnya ketika jelang Hari Raya Idul Fitri, hampir semua produk pakaian dan sepatu termasuk jenis lain yang diberlakukan diskon atau potongan harga. Tampak mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa memanfaatkan potongan harga ini dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pusat perbelanjaan yang berada di Jalan MT Haryono ini karena tersambung langsung dengan pasar modern pusat pasar pada kebahagian belakang membuat pengunjung juga dapat berbelanja berbagai jenis pakaian dan makanan di sana. Meski demikian, pihak pengamanan tetap memberikan pengamanan kepada pengunjung agar nyaman saat berbelanja. Pemirsa, tingginya permintaan tulang dan kaki sapi menjelang Hari Raya Idul Fitri menyebabkan harga naik di Pasar Impres Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Meskipun harga daging sapi khas tidak mengalami kenaikan, namun karena dampak dari minimnya tarif perekonomian warga petani saat memasuki bulan Ramadan lalu, sehingga produksi hasil panen pertanian menurun, yang menyebabkan pembeli daging sapi menjadi sepi. Namun sebagian besar warga saat ini beralih mengonsumsi daging sapi dengan harga murah, yakni daging cincang dan tulang sapi serta kaki sapi, yang peminatnya terus meningkat. Karena stok ketiga jenis daging tersebut terbatas, para pedagang daging sapi terpaksa menaikkan harga sebesar Rp10.000 per kilogram. Salah seorang pedagang daging sapi, Putra, mengatakan sejak seminggu awal bulan Ramadan hingga saat ini menjelang 3 hari Lebaran, harga tulang sop, cincang atau daging tetelan mengalami kenaikan. Seperti tulang sop pada hari biasa dijual Rp70.000 per kilogram, naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedangkan cincang harga normal Rp80.000 naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Sementara harga daging sapi khas tidak mengalami kenaikan. Kalau sejauh ini untuk kenaikan harga daging sendiri itu belum ada. Tapi kenaikan untuk tulang sop dan cincang atau tetelan itu udah ada kenaikan. Kalau biasa kita jual tulang sopnya itu Rp70.000, ini udah Rp80.000. Sedangkan untuk cincangnya biasa Rp80.000 jadi Rp90.000. Rp10.000. Mungkin dari peminat warganya sendiri, Pak ya. Mungkin peminat dagingnya masih tetap seperti hari biasa, padahal ini kan udah dekat Lebaran. Tapi peminat sopnya yang meningkat gitu. Di sorotan lainnya, pemirsa, usaha mikro kecil menengah kue kering di Kota Binjai meningkat dan sudah menutup permintaan pesanan. Para pelanggan dan reseller kue kering ini biasanya sudah melakukan pemesanan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kue kering yang biasa disajikan pada saat Lebaran Idul Fitri selalu ada di masing-masing rumah, khususnya bagi umat Islam. Biasanya tradisi membuat kue kering ini sudah dilakukan oleh keluarga saat memasuki 10 hari Ramadan. Namun saat ini tradisi membuat kue yang dilakukan keluarga sudah mulai sirna karena proses pembuatannya sangat menyita waktu. Kebanyakan masyarakat membeli kue kering untuk persiapan Lebaran Idul Fitri karena dinilai lebih praktis dan dapat membeli kue kering dengan berbagai bentuk dan cita rasa yang diinginkan. Salah satu usaha rumah
Kue kering yang biasa beroperasi saat Lebaran Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru sudah menutup orderannya karena kebanyakan minat para pembeli dan pelanggan setiap tahunnya. Usaha kue kering Shanty Cookies ini sudah beroperasi selama puluhan tahun dan setiap tahunnya orderan selalu bertambah, bahkan hingga sampai keluar kota seperti Aceh, Pekanbaru, dan Riau. Pemilik UMKM Sabarudin Nasution mengatakan usaha kue kering ini merupakan usaha keluarga yang biasa menampung masyarakat sekitar yang tidak memiliki pekerjaan dan tahun ini memesan kue kering mencapai 3 ton lebih serta harus tutup orderan karena sudah melebihi target. Lumayan lah untuk lebaran aja. Ya dari mulai kota Binjai, Stabat, Medan, Banda Aceh. Setiap tahunnya 2.500 kilo sampai 3.000 kilo. Tahun baru ada, hari raya haji pun ada. Tidak sebanyak ya lebaran Idul Fitri. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, dalam Islam, anak yatim piatu dianggap sebagai suluh pederang dan memuliakan anak yatim juga diperintahkan dalam Al-Quran serta hadis Nabi. Memuliakan anak yatim dapat mengalirkan rezeki dan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Seorang wanita parubaya bernama Sunarti dijuluki oleh masyarakat sekitar sebagai ibu 100 anak yatim. Sejak tahun 1980 silam, pensiunan guru sekolah dasar di Kota Medan ini mendedikasikan hidupnya untuk merawat dan mendidik ratusan anak yatim di sekitar kediamannya agar menjadi pribadi yang berilmu dan bertakwa. Di usianya yang semakin senja, menginjak usia 64 tahun, sudah selayaknya Sunarti beristirahat dan menikmati hari tuanya. Namun hal itu urung dilakukan demi kepeduliannya terhadap anak yatim di sekitar rumahnya yang terletak di Jalan Beringin Raya, Kota Medan. Sejumlah ruangan dalam rumah pribadinya disulap menjadi ruang kelas yang terbagi menjadi 4 ruang kelas dan 3 jenjang pendidikan, yakni Taman Kanak-Kanak, Taman Pendidikan Al-Quran, dan Madrasah Dinia Takmiliyah Awaliyah. Sunarti dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih sayang. Dirinya memperlakukan ratusan anak yatim ini sebagaimana anak kandungnya sendiri. Di ruang berukuran 5 x 6 meter ini, para anak yatim diajarkan mengamalkan ayat Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang sudah ratusan anak yatim. Jadi yang sekitar sini kalau ada orang tuanya yang sakit parah, itu melapor sama saya, Bu, saya titip anak. Saya mulailah tahun 81 itu sampai sekarang diundang orang, diundang. Sampai tahun 2005 bos datang, saya udah nggak bayari lagi. Sunarti menjadikan tempat anak yatim belajar ini sebagai yayasan. Saat ini Sunarti tidak lagi menanggung biaya kebutuhan hidup para anak yatim ini seperti sebelumnya, namun dibantu para dermawan untuk memberikan kehidupan yang layak serta pendidikan kepada ratusan anak yatim tersebut. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Halo Sobat BMKG, bersama saya Lestari. Perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Rabu 19 April 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari cerah berawan dan berpeluang hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Deli Serdang, Karo, Simalungun, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Dairi, Fakfak Barat, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan. Untuk malam hari, berpeluang hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang terjadi di wilayah Deli Serdang, Karo, Simalungun, Pematang Siantar, Binjai, Langkat,
Medan, dan Serdang Bedagai. Pada dini hari diperkirakan berawan banyak. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 15 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara untuk tanggal 16 April 2023 terdapat 4 titik panas di wilayah Labuhan Batu. Dihimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap perubahan cuaca signifikan seperti hujan tiba-tiba disertai angin kencang yang bersifat lokal di wilayah lereng barat, pantai barat, pegunungan, dan sebagian lereng timur Sumatera Utara dan dalam waktu yang singkat pada siang hingga sore hari. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Rabu 19 April 2023. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Pemirsa, mengamankan sejumlah titik keramaian mulai dari pusat kemacetan hingga tempat wisata selama mudik lebaran. Kepolisian daerah Polda Lampung melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat Krakatau untuk pengamanan Idul Fitri 2023. Dalam upaya mewujudkan situasi mudik aman berkesan, Kepolisian daerah Polda Lampung menggelar apel gelar pasukan operasi ketupat Krakatau 2023 yang berkoordinasi dengan TNI, Dinas Perhubungan hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Senin sore. Apel yang dipimpin oleh Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika, memastikan kesiapan setiap personil yang bertugas baik di lingkungan setempat maupun di titik-titik yang nantinya akan timbul keramaian, seperti jalan raya dan tempat pariwisata. Tim gabungan operasi ketupat yang bertugas mengamankan mudik tahun ini juga akan ditempatkan di beberapa lokasi seperti pos keamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang tersebar di masing-masing wilayah. Selain memeriksa kesiapan personil, Kapolda juga memastikan sarana dan prasarana yang digunakan oleh petugas berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kendala. Berbagai layanan lainnya, serta 217 pos terpadu yang berfungsi untuk pusat modal operasi secara terintegrasi bersama stakeholder terkait dan dilengkapi dengan command center terpadu. Musim mudik tahun ini Kepolisian Daerah Lampung total mendirikan 83 unit yang terdiri dari 61 titik pos pengamanan, 21 titik pos pelayanan, dan 1 titik pos terpadu. Alfian Dendra TVRI Lampung melaporkan. Ratusan kilogram barang bukti kasus kejahatan narkoba dan miras senilai 200 miliar lebih dimusnahkan oleh Kepolisian Daerah Lampung dengan total tersangka sebanyak 31 orang Senin sore. Kepolisian Daerah Lampung memusnahkan barang bukti dari pengungkapan 22 kasus sejak bulan Januari hingga April 2023 ini sebagai bentuk komitmen melindungi masyarakat dari jangkauan obat-obatan terlarang dan juga minuman keras. Dalam kegiatan pemusnahan kali ini, Polres Lampung memusnahkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja seberat 91,3 kg, 168,2 kg sabu, 5.083 butir pil ekstasi, 995 butir pil eksimer, serta ribuan botol minuman keras. Kepala Kepolisian Daerah Polda Lampung, Irjen Helmi Santika mengatakan, jika dinominalkan dalam uang tunai rupiah, seluruh barang bukti yang dimusnahkan bernilai 254 miliar rupiah. Dan untuk memusnahkan barang bukti tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri setempat, serta telah mendapatkan surat persetujuan. Dengan rupiah, dinilai dengan rupiah, ini semuanya sebanyak 254 miliar 162.330.000 rupiah. Total jiwa yang bisa kita selamatkan sebanyak 770.514 orang. Jadi kita
bisa menyelamatkan sebanyak 770.514 orang. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tetap kita akan lakukan pengungkapan ke depannya, baik itu secara kualitas, barang bukti, jaringan, dan lain sebagainya. Tetap kami mohon dukungan partisipasi dari masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika oleh Ditres Narkoba Polda Lampung beserta jajaran, dan nantinya untuk pemusnahan total akan dilakukan Polda Lampung di Rumah Sakit Bandar Negeri Husada di Lampung Selatan. Pemirsa, sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit DBD dan malaria, Pemda Bengkulu Selatan terus menggalakkan gerakan kebersihan lingkungan melalui gotong royong massal setiap hari Jumat. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Kesehatan terus mengimbau warga untuk meningkatkan kebersihan lingkungan melalui kegiatan gotong royong kebersihan massal, kebersihan lingkungan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran demam berdarah, dengue atau DBD dan malaria. Terlebih pada musim peralihan dari musim panas ke musim hujan ini, kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpotensi menyebabkan penyebaran DBD dan malaria. Sesuai dengan surat edaran Bupati, Dinas Kesehatan mengimbau kepada pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, seluruh OPD untuk menggerakkan gotong royong massal bersama warga. Memang dihimbau agar kiranya memakai tidur kalau bambu kalau di dusun seperti itu. Nah, kedepannya tetap seperti itu, walaupun nanti Bengkulu Selatan sudah dinyatakan bebas malaria oleh pemerintah pusat. Masih terus lanjut. Masih kita lanjut. Sesuai dengan edaran Bupati yang disampaikan pada saat di akhir tahun 2022. Oke. Selain menggalakkan gotong royong kebersihan lingkungan, Dinas Kesehatan juga menggalakkan kegiatan fogging, terutama di daerah-daerah yang terdapat kasus positif DBD. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu, melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Azifa Zahrianis. Terima kasih dan sampai jumpa.